dengar langsung disebarkan, tiap kali dia dengar langsung disebarkan. Itu sama halnya dengan orang yang pembohong. Imam Nawawi dalam syarahnya, dalam syarah hadis tersebut mengomentari kenapa bisa dikatakan orang kadzib. Karena terkadang berita yang didengar oleh kita itu kadang dilebih-lebihkan. Oke, saya ulangi. Berita yang kita dengar kadang itu merupakan berita yang dilebih-lebihkan. Nah, dan ini adalah sebuah tren di zaman ini, yang mana judul-judul berita kadang memang mendramatisir, memang bombastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sekalian, jumpa lagi dengan saya di sini di Jumpa Malam. Kali ini saya akan membahas mengenai isi buku ini, buku saya yang ini, Menjadi Jurnalis Medsos, di bab memilah informasi yang akan dibagikan. Kita sebenarnya sangat pada zaman sekarang ini sangat mudah mendapatkan sebuah berita, ya baik itu di internet, di media sosial dan lain sebagainya. Dan kita juga dengan mudah membagikan sebuah berita. Dulu sebelum tahun 2000-an, media sosial masih belum ngetren. Orang untuk menyebarkan berita itu harus buat website dulu, harus buat blog terlebih dahulu. Jauh sebelum itu lagi, orang mau menyebarkan berita ya harus pakai koran, surat kabar dan lain semacamnya. Dan itu prosesnya sangat panjang. Kalau memang untuk disebar ke khalayak umum, ya sebenarnya menyebar berita dari dulu ya bisa cukup dengan lisan bilisan. Tetapi kalau menyebar yang mana penyebarannya itu berjangka lebih banyak, maka kalau dulu itu ya dengan koran, kalau era setelahnya ya dengan website. Tapi kalau sekarang itu dengan media sosial. Media sosial itu memang kegunaan media sosial adalah media untuk bersosial dengan satu sama lain, wasilah untuk bersosial antara berinteraksi satu sama lain. Makanya dalam ini kita dengan sudah seakan-akan sudah memang biasa menyebarkan berita. Makanya penting untuk mengetahui bagaimana apa saja berita yang sebenarnya layak untuk kita sebar dan apa berita yang tidak layak untuk kita sebar. Kali ini saya di buku ini mengutip ayat di Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu informasi, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ya, saya yakin kalian sudah tahu itu, sudah yakin, sudah tahu kalau di Al-Quran memang dianjurkan, diperintahkan kalau ada sebuah berita datang dari orang fasik, maka kita terlebih dahulu mentabayuni, mengklarifikasi atau meninjau lebih lanjut berita itu. Jangan langsung kita sebar. Kalian sudah, saya yakin kalian sudah tahu semua penonton, karena penonton di channel saya itu kebanyakan santri, maka kalian pasti tahu. Akan tapi entah kenapa masih banyak saya lihat di beranda Facebook saya yang mana notabene
teman-teman saya itu santri, masih banyak yang menyebarkan berita yang masih belum jelas. Nah, kalau menyebarkan berita yang belum jelas, itu namanya kan belum melihat lebih lanjut. Iya sih, kalau sudah melihat lebih lanjut, maka yang akan disebarkan adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi, yang memang benar-benar benar. Benar-benar benar. Iya sih. Bukan berupa sebuah kemungkinan. Kadang kalau saya komentari atau bagaimana, ini kenapa kok nyebar ini kan belum tentu jadi bisa jadi ini berita hoax dan semacamnya. Mereka kadang menjawab, bah, ini kan juga bisa jadi benar lah. Itulah bisa jadi, masih kemungkinan benar. Kita kalau mau menyebarkan berita adalah berita yang memang benar-benar benar, memang autentik, memang terpercaya untuk disebarkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayyuhaditha min kulli ma sami'." Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta apabila dia menceritakan semua hal yang dia dengar. Atau kita dapatkan informasi gini dari sumber ini, syarat kita langsung share. Kita dapat video ini, kita langsung share. Ya kadang kalau video itu kemungkinan besar memang benar, hanya saja kadang dikasih captionnya itu tulisannya tidak nyambung dengan videonya. Anggaplah, katakanlah ini berita kecelakaan, kemudian di captionnya kejaman orang ini membunuh, kan ada kadang orang-orang yang iseng kayak gitu. Makanya oleh Rasulullah SAW, orang yang menyebarkan sesuatu yang tiap kali dia dengar langsung disebarkan, tiap kali dia dengar langsung disebarkan, itu sama halnya dengan orang yang pembohong. Imam Nawawi dalam syarah hadis tersebut mengomentari, kenapa bisa dikatakan orang kadzib? Karena terkadang berita yang didengar oleh kita itu kadang dilebih-lebihkan. Oke, saya ulangi. Berita yang kita dengar kadang itu merupakan berita yang dilebih-lebihkan. Dan ini adalah sebuah tren di zaman ini, yang mana judul-judul berita kadang memang mendramatisir, memang bombastis, itu memang dilebih-lebihkan. Makanya sebenarnya ada hadis simple, hadis yang sedikit, yang bisa kita jadikan moto bagi kita sendiri, pegangan hidup bagi kita sendiri, yaitu man samatah najah, barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Jadi setiap ada berita yang, apalagi berita yang berbau provokasi, tapi nanti akan saya bahas karena ada bab lain mengenai provokasi di buku ini. Ada berita yang berbau provokasi, kita ingin menyebarkannya, tancapkan dalam hati. Dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man samatah najah, barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Masih gak usah ikut-ikut, gak usah nyebar. Baru kalau memang itu memang jelas-jelas benar, jelas-jelas kenyataan, kita sebar, gak masalah. Oke. Juga di sini ada cerita hadis. Langsung saya bacakan terjemahannya di buku ini. Dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW menceritakan mimpi beliau. Tadi malam aku bermimpi melihat ada dua orang yang mendatangiku. Lalu mereka memegang tanganku, kemudian mengajakku keluar ke tanah lapang. Kemudian kami melewati dua orang, yang satu berdiri di dekat kepala temannya dengan membawa gancau dari besi.
Gancu itu dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian ditarik hingga robek pipinya sampai ketekuk. Dia tarik kembali, lalu dia masukkan lagi ke dalam mulut dan dia tarik hingga robek pipi satunya. Kemudian bekas pipi robek tadi kembali pulih dan dirobek lagi, dan begitu seterusnya. Di akhir hadis Rasulullah, ini di buku ini, di akhir hadis Rasulullah mendapat penjelasan dari malaikat mengenai maksud kejadian yang beliau lihat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama kamu lihat, dia adalah seorang pendusta. Dia membuat kedustaan dan dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dia dihukum seperti itu sampai hari kiamat. Kemudian Allah memperlakukan orang tersebut sesuai yang dia kehendaki. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini adalah ancaman bagi orang yang menyebarkan berita kebohongan kepada orang-orang, kepada penjuru dunia. Makanya ya tetap moto yang paling baik untuk kita gunakan saat bermedia sosial adalah man somatan aja. Hadis itu. Juga di sini ada cerita hadis yang mana ini penting untuk kita ketahui biar kita tidak perlu berkelit lagi dengan menyebarkan berita yang menyebabkan orang salah paham, toh meskipun itu benar. Ini diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Mu'ad, apakah kamu tahu hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba dan apa hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Adapun hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah adalah Allah tidak akan mengazab mereka yang tidak berbuat syirik. Tapi ini kelanjutannya ini yang mau saya sampaikan. Lalu aku berkata, ya Sayyidina Mu'ad bin Jabal berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku mengabarkan informasi gembira ini kepada banyak orang? Rasulullah menjawab, jangan, nanti mereka bisa bersandar dengan hadis itu. Nah, jadi Rasulullah SAW memberikan sebuah wajangan, ya hak Allah, yaitu mereka tidak akan disiksa selagi dia tidak syirik. Mau disampaikan oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal, oleh Rasulullah dilarang karena khawatir mereka menyalahgunakan berita itu, mensalahpahami. Ya mereka nanti santai-santai bersandar dengan hadis itu, wong saya tidak syirik, saya gak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nanti. Meskipun di akhir ayatnya oleh Mu'ad bin Jabal disampaikan dengan menyampaikan pula kekhawatiran Rasulullah tersebut. Jadi di sini kita kan dari awal sudah menjelas ada sebuah berita. Ini masih belum jelas benar atau tidak. Jangan kita sebar kalau belum jelas. Kita cari lebih lanjut hingga berita ini memang benar. Memang terbukti fake ini benar. Lah, selanjutnya, toh meskipun ini benar, ini hak dawuh dari Rasulullah SAW langsung, orang yang paling terpercaya, orang yang sudah bergelar Al-Amin. Bahkan sebelum menjadi Nabi beliau sudah terpercaya, sudah memang karakter beliau adalah Al-Amin. Lah, dia disebar dawuh Rasulullah tadi itu mau disebarkan oleh Rasulullah sendiri, disuruh jangan, khawatirnya nanti orang salah paham dan menyalahgunakan hadis itu. Sama, ini kita sudah melihat lebih lanjut sebuah berita yang bertebaran di media sosial ini.
Ternyata terbukti ini benar. Hanya saja kita yang perlu jadi perhitungan. Apakah nanti kalau kita menyebarkan berita itu, orang-orang tidak akan salah paham? Soalnya ya selaku jurnalis, saya memahami betul tiap berita itu kan ada istilah framing berita. Ngerti framing berita? Contoh mudahnya gini, saya bertengkar dengan kamu. Saya mukul 3 kali dengan kamu. Anggap kamu itu Ahmad. Saya bertengkar dengan Ahmad. Saya pukul Ahmad itu dengan 3 kali pukulan. Kejam kan? Ahmad itu balas dendam ke saya dengan sekali pukul. Kemudian saya buat beritanya adalah Ahmad memukul saya 1 kali. Nah, itu kan benar kan? Tapi ya di framing sampai itu saja, tidak. Memang gitu memang berita. Berita kalau sekarang kebanyakan kayak gitu. Terus kalau kita sebarkan berita, toh meskipun berita itu benar, efek selanjutnya apakah orang tidak kacau melihat berita itu? Apakah berita itu tidak disalahgunakan oleh orang lain? Hal itu yang perlu kita pahami. Maka tetap kembali ke hadis tadi yang kata saya sangat penting untuk dijadikan pegangan hidup saat bermedia sosial, yaitu man somata naja, barang siapa yang diam dia akan selamat. Untuk itu pesan saya kalau Anda bermedia sosial, pelajari dulu bagaimana cara bermedia sosial yang baik dan benar. Saya sebenarnya mengarang buku ini, tapi bukan hanya saya, dengan teman-teman yang lain, kawan-kawan saya. Ini memang melihat miris melihat teman-teman saya yang kadang satu sama lain saling bertengkar gara-gara mereka ada yang tidak tahu cara bermedia sosial, dengan cara menyebarkan berita yang masih belum jelas, menyebarkan berita yang berbau provokatif. Maka tetap pesan saya, yaitu hadis Rasulullah SAW, man somata naja, barang siapa yang diam dia akan selamat. Akhiran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.